어딜 가요? 얘 미쳤어? Baek Soo-jong, seorang siswi SMA yang rajin namun sering dibully teman-temannya karena dia miskin dan tidak punya ibu. Berbeda dengan kebanyakan siswi yang akan minder ketika dibully, Baek Soo-jong dengan berani melawan pembulinya hingga mereka harus berpikir dua kali jika ingin mengulangi hal yang sama. Melihat temannya memiliki pacar, Soo-jong sebenarnya juga ingin mempunyai seorang teman pria sebagai tempatnya bersandar. Namun apa daya, Soo-jong hanya bisa mengisi kesendiriannya dengan mendengarkan musik. Sampai usianya yang sekarang, Soo-jong sama sekali belum pernah memiliki seorang pacar. Soo-jong tinggal bersama ayah dan adik laki-lakinya yang gemar bermain game online. Suatu ketika saat beristirahat, Soo-jong harus terbangun karena teriakan adiknya yang kalah dalam permainan. Soo-jong marah hingga menjambak adiknya sampai rambutnya rontok. Sang ayah yang melihat hanya membiarkan Soo-jong, mungkin beliau sadar bahwa percuma saja memarahi Soo-jong karena wanita tak pernah salah. Melihat adiknya khawatir diremehkan jika sampai kalah dalam permainan, Soo-jong akhirnya membantu sang adik dalam permainan yang dimainkan. Dalam game itu, Soo-jong menggunakan akun adiknya dengan nama penyembuh. Dalam misinya, Soo-jong bertemu dengan gamer lain dengan nama akun Naga Api Hitam. Seperti biasa sebelum menyelesaikan misi, Soo-jong pun sempat beradu mulut dengan Naga Api Hitam yang dianggap seperti anak kecil, meski akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi dengan sukses. Dari sanalah Soo-jong dan Naga Api Hitam akhirnya saling berteman di dunia game. Lalu Naga Api Hitam pun memperkenalkan pemain lain kepada Soo-jong yang bersatu dalam sebuah klan bernama Klan Yokrin. Karena menggunakan akun adiknya yang memakai karakter laki-laki, mereka pun mengira kalau Soo-jong adalah seorang pria, namun Soo-jong akhirnya menjelaskan kalau dia seorang wanita dan mempunyai nama pengguna Strawberry. Sejak saat itu, hubungan antara Naga Api Hitam dan Strawberry pun semakin dekat, bahkan mereka sampai berteman di akun sosial media mereka dan saling menceritakan kehidupan masing-masing di mana Naga Api Hitam yang tahu kalau Strawberry kurang kasih sayang, bersedia menjadi teman bagi Strawberry agar tak sendiri di dunia game ini. Sementara Naga Api Hitam pun menceritakan kondisinya sebagai anak tunggal yang tidak memiliki orang tua. Perhatian dari Naga Api Hitam membuat Soo-jong senang karena harapannya untuk memiliki seorang kakak yang bisa menjaganya kini telah menjadi kenyataan. Mereka sempat beberapa kali janjian untuk bertemu di dunia nyata, namun karena kesibukan Naga Api Hitam, mereka pun gagal melakukannya. Tapi karena klan Yokrin selalu melakukan pertemuan rutin setiap tahun baru, mereka pun sepakat untuk bertemu meski Naga Api tak pernah datang dalam pertemuan rutin itu. Hati Soo-jong berbunga-bunga karena dia akan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi tempatnya bersandar. Namun kenyataan tak seindah harapan Soo-jong. Naga Api Hitam ternyata adalah seorang anak kecil dengan penampilan aneh dan norak. Meski begitu, dia punya banyak uang untuk mentraktir teman-temannya. Dia bernyanyi dengan suara fals bahkan ternyata memakai wig untuk menyembunyikan identitasnya yang ternyata masih anak SMP. Soo-jong marah karena merasa telah tertipu. Tapi Naga Hitam berusaha menjelaskan kalau dia melakukan semuanya agar tidak diremehkan karena usianya sekarang baru 15 tahun sementara Soo-jong sudah berusia 19 tahun. Namun kemarahan Soo-jong tidak dapat dibendung meski Naga Hitam sempat mengungkapkan perasaan kalau dia mencintai Soo-jong dan menganggap kalau Soo-jong adalah takdirnya. Naga Api kecewa karena cintanya ditolak, sama halnya dengan Soo-jong yang patah hati karena cinta pertamanya jauh dari ekspektasinya. 거지 같은 꼴 개뼈다고 같은 Sejak saat itu, Soo-jong berhenti jadi penyembuh dan memutuskan menjadi pembunuh. Hal itu terbawa hingga beberapa tahun ke depan saat Soo-jong telah bekerja. Beberapa atasannya menjadi korban pemecatan karena Soo-jong melaporkan tindakan buruk mereka. Seperti manajer ini yang terpaksa mundur karena tak tahan didatangi Soo-jong siang dan malam, entah karena alasan apa. Lalu manajer ini yang dipecat setelah dilaporkan oleh Soo-jong karena berusaha melecehkan salah seorang pegawai wanita. Lalu manajer ini yang langsung disemprot oleh Soo-jong karena ketahuan merokok di ruang rapat. Karena kejadian-kejadian tersebut, Soo-jong mendapat julukan pembunuh manajer umum dari teman-temannya. Di tempat lain, Ban Ju-yeon yang merupakan cucu dari pemilik perusahaan, sedang memecat salah seorang pegawainya yang ketahuan melakukan penyuapan. Meski dia adalah cucu pemilik perusahaan, tapi Ban Ju-yeon menganggap kalau dirinya adalah anjing dari neneknya yang harus selalu mengikuti aturannya. Karena posisi manajer umum divisi perencanaan di Yongsun Department Store sekarang sedang kosong, Jung Hyo-sun nenek Ju-yeon yang selanjutnya kita panggil ketua Jung, memerintahkan Ju-yeon untuk menempati posisi itu. Dan tugas Ju-yeon adalah meningkatkan penjualan menjadi 2 kali lipat. Suatu ketika, Ju-yeon datang ke sebuah klub untuk menyalurkan hobinya. Namun tiba-tiba Bo Kwon menghubunginya dan menyuruhnya segera menemui ketua Jung. Di tengah perjalanan, Ju-yeon secara tak sengaja menabrak mobil Soo-jong di lampu merah.
Karena harus segera menemui neneknya dan takut kejadian ini akan menjadi skandal bagi kehidupannya yang merupakan pewaris Yongsung, Jiyeon pun ingin segera menyelesaikan urusan dengan menyuruh Sujeong menghubungi pengacaranya. Namun Sujeong yang tidak percaya menganggap kalau Jiyeon akan menipunya. Karena itu, Sujeong pun naik ke mobil Jiyeon untuk memastikan kalau Jiyeon akan membayar ganti rugi atas kerusakan mobil yang dia alami. Begitu sampai di rumah sakit dan Sujeong masih mengomel, Jiyeon bertanya apakah mereka pernah bertemu. Tapi Sujeong malah menganggap kalau Jiyeon sedang berusaha merayunya. Karena tak punya waktu untuk meladeni Sujeong, Jiyeon pun segera pergi meninggalkan Sujeong. Rupanya Ketua Jung mengajak Jiyeon menghadiri sebuah pemakaman dari salah seorang karyawannya yang meninggal dunia. Melihat neneknya begitu perhatian pada keluarga itu, Jiyeon teringat ketika kedua orang tuanya meninggal dulu. Ketua Jung memarahinya karena Jiyeon terus menangis dan dianggap sebagai pembunuh putranya. Lalu sekarang Ketua Jung juga kembali memarahinya karena datang terlambat. Ketua Jung mengungkit kembali ketika putranya meninggal dunia saat baru diangkat menjadi manajer umum departemen store, dan dia juga menantang Jiyeon apakah Jiyeon mampu menggantikan posisi putranya dan tak melakukan kesalahan sedikit pun. Tak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan dianggap sebagai pembunuh oleh neneknya, Jiyeon hanya bisa mengisi waktu senggangnya dengan membaca buku di sebuah ruangan khusus tempatnya mengisi kekosongan. Sementara Sujeong yang masih marah, mendatangi restoran milik Ha-jin dan menceritakan semuanya. Kini dia menyesal karena telah merobek kartu nama yang diberikan oleh Jiyeon kepadanya. Meski begitu, karena besok dia kedatangan manajer baru, Sujeong bertekad akan membuat manajer itu betah bekerja hingga menjadi tulang belulang. Namun Sujeong kembali mengomal setelah diberitahu oleh temannya kalau mobilnya tergores, tanpa dia sadari kalau di dalam lift itu, terdapat Jiyeon yang mendengar semua umpatannya. Jiyeon tidak langsung masuk ke ruangannya karena dia ingin melihat-lihat situasi kantor terlebih dahulu. Namun dia kembali melihat Sujeong di kantin kantor dan kembali membuat gaduh karena berbicara dengan keras. Kim Shin-won yang merupakan sekretaris dan sahabat Jiyeon, menerima kiriman bunga dari seorang wanita bernama Lim Hae-ji dari tim pemasaran, namun meski dia sudah banyak mendapat hadiah dari wanita itu, Shin-won tidak bisa menerima perasaannya. Maka dari itu, Shin-won memberikan bunga itu kepada Jiyeon sebagai hadiah penyambutan bagi Jiyeon yang baru mulai bekerja hari ini. Karena kemejanya terkena noda, Jiyeon pun segera kembali ke ruangannya untuk mengganti baju. Di saat bersamaan, Sujeong yang melihatnya baru masuk ke ruangannya segera mendatanginya sekedar untuk menyapa manajer barunya. Saat Sujeong membuka pintu, Sujeong melihat Jiyeon sedang membuka baju dan terlihat tato naga di punggung Jiyeon. Sujeong akhirnya tahu kalau manajer barunya ternyata adalah orang yang menabrak mobilnya kemarin. Melihat Sujeong datang, Jiyeon segera menutup mulut Sujeong agar tak kembali membuat kegaduhan. Ban Jiyeon sudah tahu kalau Sujeong memiliki julukan pembunuh manajer umum dari profil pegawai yang diberikan oleh Bukwon kemarin, dan sekarang ketika Sujeong masuk ke ruangannya tanpa izin dan menuduhnya sebagai orang gila mesum, Jiyeon bilang kalau Sujeong adalah orang yang menyebalkan. Bahkan dari namanya saja Sujeong sudah menyebalkan. Menyadari kesalahannya, Sujeong mencoba bersikap baik dengan berkata kalau pertemuan mereka adalah sebuah takdir dan Sujeong akan melupakan kejadian sebelumnya. Namun Jiyeon berkata kalau pertemuan mereka bukanlah takdir dan Jiyeon meminta Sujeong untuk melupakan pertemuan mereka dan menganggapnya tak pernah terjadi. Kini, Jiyeon menganggap kalau keberadaan Sujeong adalah risiko tingkat 1 bagi perusahaannya. Dalam perkenalan dengan timnya, Jiyeon menyampaikan bahwa targetnya adalah meningkatkan penjualan sebanyak 2 kali lipat. Jiyeon juga memperingatkan Sujeong agar berhati-hati karena jika Sujeong bermasalah dengan Jiyeon, Jiyeon memastikan kalau Sujeonglah yang akan kalah dan keluar dari Yongsung. Mendengar itu, teman-temannya menasehati agar Sujeong bersikap baik kepada Jiyeon dan menjilatnya. Sujeong pun langsung beraksi saat melihat Jiyeon berada di sebuah kafe. Sujeong berusaha mengambil hati Jiyeon dengan memesankannya sebuah minuman. Namun Jiyeon yang tidak mau karakternya diketahui oleh Sujeong menolaknya. Demikian juga ketika Sujeong memergokinya berebut sebuah mainan edisi terbatas dengan seorang anak. Jiyeon menganggap kalau keberadaan Sujeong mulai membahayakan posisinya karena Sujeong sudah 3 kali memergokinya melakukan sesuatu yang seharusnya dia sembunyikan. Karena itu, Jiyeon berniat mengeluarkan Sujeong dari perusahaan. Tapi mengingat kinerja Sujeong selama ini baik dan yakin kalau Sujeong pasti tidak akan tinggal diam, Jiyeon pun akan membuat Sujeong keluar dari Yongsung atas kemauannya sendiri. Dalam sebuah rapat yang membahas tentang ekspansi Yongsung Department Store ke pasar Amerika, Jiyeon sengaja menggunakan bahasa asing untuk bertanya pada Sujeong apakah Sujeong bisa merealisasikan targetnya. Jiyeon yakin kalau Sujeong tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Namun di luar dugaan Jiyeon, Sujeong menjawab dengan sebuah pepatah berbahasa asing. Barang siapa yang tidak berani melompat ke dalam kesulitan, maka dia tidak akan bisa melewatinya. Sujeong berjanji akan mampu mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan dalam 3 tahun ke depan meski hal itu dinilai sebagai omong kosong belaka oleh Jiyeon. Meski menunjukkan kepercayaan diri dalam bekerja,
Sujeong tetaplah target untuk dibuang oleh Juyeon. Seorang seniornya menilai kalau apa yang dilakukan Sujeong di rapat tadi sama seperti anjing yang tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Sebab menurutnya, apa yang dilakukan oleh Sujeong membuat para wanita dikritik karena bersikap jahat. Tak terima dihina seperti itu, Sujeong menyindir seniornya yang bercerai karena memilih karirnya. Bukankah lebih baik kalau keduanya bekerja sama untuk mengumpat orang-orang yang seharusnya diumpat? Shinwon mulai mengumpulkan informasi dari teman-teman Sujeong karena disuruh oleh Juyeon untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan sebagai alasan untuk memecat Sujeong. Di tengah masa itu, Sujeong dan Juyeon bertemu di sebuah restoran ketika Sujeong sedang makan bersama dengan teman satu timnya. Juyeon mengira kalau mereka akan mengadakan makan bersama untuk menyambut bergabungnya dia di perusahaan itu. Juyeon terus mengkritik apapun yang dilakukan oleh Sujeong hingga keduanya terlibat adu kekuatan dalam minum miras. Keduanya terkenal tak pernah mabuk sekalipun saat minum bersama, hingga semua temannya akhirnya meninggalkan mereka. Mereka mulai beradu argumen. Sujeong yang merasa kalau dirinya dianggap seperti duri di dalam mata oleh Juyeon akan menjadi cacing yang akan menggeliat jika dia diinjak. Sujeong juga rumput liar dengan akar lembab yang apabila Juyeon berusaha mencabutnya maka dia akan menusuk lebih keras. Karena itu, Sujeong tetap akan melakukan yang terbaik meski Juyeon membencinya. Namun Juyeon bilang kalau dia tidak membencinya. Juyeon bertanya apakah ada atasan yang tidak suka jika bawahannya bekerja keras. Jika ada seseorang yang tidak suka, itu karena mereka tidak menguasai kemampuan-kemampuan yang dikuasai oleh Sujeong dan itu tak berlaku bagi Juyeon. Juyeon tidak membenci Sujeong tapi dia menganggap kalau Sujeong berbahaya dan harus disingkirkan karena Sujeong seperti bom. Keesokan harinya ketika terbangun dari tidur, Juyeon mendapati kemeja yang dipakainya terkena noda susu. Juyeon akhirnya ingat kalau semalam ketika mabuk, dia meminta susu coklat kepada Sujeong yang mencarikannya taksi. Juyeon semakin marah karena kini Sujeong mengetahui rahasia yang sebenarnya ingin dia sembunyikan. Sebelum ke kantor, Juyeon menghadap kepada Ketua Jung dan menjelaskan rencananya untuk melakukan pembaruan pada Yongsung Department Store. Meski biaya yang dibutuhkan sangat besar, Juyeon pikir kalau investasi yang berani terkadang dibutuhkan untuk sebuah pertumbuhan. Ketua Jung berpesan agar Juyeon tidak mengecewakannya lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Begitu sampai di kantornya, Juyeon mendengar Sujeong bergosip dengan teman-temannya dan bilang kalau semalam dia mengalahkan Juyeon. Bahkan ketika mabuk, Juyeon meminta susu coklat padanya. Mendengar itu, Juyeon langsung menegur mereka. Juyeon langsung mengintimidasi Sujeong dengan bertanya apakah Sujeong tahu cara cacing tanah dan rumput liar bertahan hidup. Mereka bertahan karena manusia membiarkan mereka hidup. Jika dia menginjak cacing tanah, maka cacing tanah itu akan mati. Demikian pula ketika dia mencabut rumput liar itu juga akan mati. Tapi karena Juyeon tidak suka tangan dan kakinya kotor, Juyeon pun membiarkan mereka hidup. Sebelum pergi Juyeon bertanya, "Apa kamu pikir kamu berbakat? Itu sebabnya kamu masih di sini? Tolonglah sadar jika kamu tidak ingin terkena pendauran ulang." Sujeong pun langsung melabrak Juyeon ke ruangannya dan bertanya memangnya siapa Juyeon yang berani merendahkan dan menghina orang lain. Toh di luar perusahaan mereka sama-sama manusia biasa. Sujeong menantang untuk menyelesaikan masalah ini di luar tanpa membawa jabatan. Namun Juyeon menantang balik agar Sujeong memulainya dengan membawa surat pengunduran diri. Temannya yang mulai khawatir ketika mendengar keributan itu, segera membawa Sujeong yang menantang Juyeon agar memecatnya. Bokwon memperingatkan bahwa perundungan di tempat kerja seperti ini juga tidak menguntungkan bagi Juyeon. Juyeon pun sadar kalau apa yang telah dia lakukan memang sudah berlebihan. Sementara Sujeong yang masih emosi akhirnya diberitahu temannya, siapa sebenarnya Juyeon yang tak lain adalah cucu tunggal pemilik perusahaan tempat mereka bekerja. Mendengar itu, Sujeong yang mulai khawatir kalau dia akan dipecat, mulai memikirkan sebuah cara bagaimana agar Juyeon tidak bisa memecatnya. Perang dingin masih berlanjut sampai malam ketika Juyeon hendak pulang dan Sujeong masih lembur menyelesaikan pekerjaannya. Sujeong mengikuti Juyeon dari belakang hingga Juyeon akhirnya masuk ke dalam sebuah klub dengan menggunakan pakaian yang tak biasa. Sujeong kemudian mengambil beberapa foto ketika Juyeon berjingkrak-jingkrak mengikuti dentuman musik lalu mengirim foto itu untuk mengancam Juyeon. Namun di luar dugaan Sujeong, Juyeon justru mendatanginya ke rumah dan mengajaknya berbicara. Juyeon kemudian memberikan sebuah kontrak yang isinya adalah bahwa Sujeong akan menghapus foto-foto Juyeon dan melarangnya mengungkap kehidupan pribadi Juyeon. Selain itu, Sujeong harus segera menanggapi telepon dari Juyeon dimanapun dan kapanpun. Selama Sujeong memenuhi persyaratan kontrak, maka Juyeon akan menjamin pekerjaan Sujeong. Sujeong pun segera menandatangani kontrak itu dan menghapus foto-foto Juyeon. Keesokan harinya ketika mereka sama-sama ke kantor, untuk pertama kalinya Juyeon menyapa mereka dan tersenyum ke arah Sujeong. Namun setelah itu, telepon Sujeong terus berdering karena panggilan dari Juyeon. Kali ini, Juyeon memberikan pekerjaan tak penting kepada Sujeong yakni menghancurkan kertas dan itu pun harus dilakukan di ruangannya.
Juyeon bahkan mengintip ketika Sujeong menerima sebuah pesan dari Hajin. Bahkan ketika jam kantor telah usai, Juyeon tidak mengizinkan Sujeong pulang, tapi malah mengajak Sujeong menemaninya memilih pakaian di sebuah toko. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk Sujeong. Juyeon nampak terkesima ketika melihat Sujeong mengenakan gaun berwarna hitam itu. Lalu mengajaknya menuju ke sebuah pesta yang biasanya dihadiri para konglomerat. Teman-temannya mulai mengejek Juyeon sebagai cucu yang dibuang karena tak diberi jabatan apapun oleh neneknya. Mereka menganggap kalau Juyeon menjalani kehidupan yang membosankan selama tinggal di Amerika karena Juyeon tidak pernah berjudi atau minum selama di Amerika apalagi bermain wanita. Lalu dengan lantang Juyeon menjawab kalau apa yang mereka lakukan sekarang membuat mereka nampak menyedihkan dan seperti berdebah. Di sisi lain, Sujeong sedang didekati oleh seorang pria yang mengejaknya karena Sujeong bukan dari kalangan mereka dan mengira kalau Sujeong adalah wanita penghibur. Karena mulai direndahkan, Sujeong pun menendang kaki pria itu hingga pria itu pun menjadi marah dan hendak memukul Sujeong. Di saat bersamaan, Juyeon datang dan menceburkan pria itu ke kolam renang, lantas merengkuh tangan Sujeong dan mengajaknya pergi meninggalkan tempat itu. Hujan tiba-tiba turun, Sujeong mengeluh karena seharian ini dia belum sempat makan. Juyeon kemudian mengajak Sujeong makan di restoran yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Saat mereka makan, mereka melihat seorang anak membawa boneka bajak laut yang merupakan hadiah dari sebuah paket makanan yang ditawarkan di restoran itu. Sujeong sebenarnya sangat ingin memiliki boneka itu. Tapi karena dia sudah memesan makanan, Sujeong hanya bisa menahan keinginannya. Sementara Juyeon yang ingin membeli boneka itu, menyuruh Sujeong segera pulang. Selain jago menyelesaikan pekerjaannya di kantor, Sujeong juga punya keahlian di bidang kelistrikan sama seperti ayahnya. Keesokan harinya, Sujeong mengembalikan pakaian yang dia kenakan semalam. Tapi karena pakaian itu belum dicuci, Juyeon pun menolak menerimanya. Juyeon bahkan menganggap kalau Sujeong orang yang tak punya etika karena mengembalikan pakaian yang belum dicuci. Meski sebenarnya Juyeon menganggap kalau pakaian itu cocok dikenakan oleh Sujeong yang terlihat cantik memakainya. Dalam rapat kali ini, mereka sedang membahas untuk pembaruan Yongsu Department Store di cabang Gangnam. Untuk pertama kalinya, keduanya sepakat sehingga rapat berjalan cepat. Persiapan untuk melakukan survei terhadap pelanggan segera dilakukan dengan mendatangi Yongsu Department Store cabang Gangnam. Juyeon tidak ingin petinggi Department Store cabang Gangnam menemaninya karena dia ingin mencari tahu sendiri masalah apa yang dihadapi perusahaan itu. Di tengah penelitiannya, Juyeon melihat seorang pelanggan yang komplain karena kacamata yang baru dibeli sudah rusak dan biaya perbaikan yang harus dikeluarkan cukup mahal karena kacamata itu dikerjakan oleh seorang profesional dan harus dikirim ke Italia untuk perbaikan. Melihat pelanggan itu mengeluh, membuat Juyeon kesal karena pelanggan itu dianggap tidak mengetahui nilai dari kacamata itu. Tentu saja, pelanggan itu menjadi kesal. Sujeong mencoba menengahi dengan menawarkan kacamata baru untuk pelanggan itu dan memberi alasan kalau membeli kacamata baru dengan harga sama lebih baik daripada menunggu lama untuk layanan purna jual. Selain itu, karena dia bekerja di sana, Sujeong akan memberikan diskon kepada pelanggan itu. Meski sempat ragu, pelanggan itu akhirnya mau mencoba kacamata itu dan seketika penampilannya langsung berubah. Juyeon yang melihatnya langsung teringat pada penyanyi favoritnya yang konsernya sering dia datangi. Ternyata pelanggan itu memang penyanyi favorit Juyeon dan Juyeon menyesal karena sempat meremehkannya. Juyeon sebenarnya ingin minta tanda tangan dan berfoto bersama dengan penyanyi itu, namun gengsinya melarang untuk melakukannya. Juyeon menyuruh Sujeong memintakan tanda tangan dan berfoto bersama mewakilinya. Sujeong tidak habis pikir kenapa Juyeon harus menyembunyikan hobinya padahal itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada Juyeon meski dia adalah seorang calon pewaris. Karena itu Sujeong menyuruh Juyeon untuk menyukai hobinya sesukanya. Namun tidak begitu bagi Juyeon, karena pewaris ditentukan oleh ketua Jung dan bukan oleh Sujeong. Air mancur tiba-tiba menyala, Juyeon menarik tangan Sujeong karena tak ingin Sujeong kebasahan. Juyeon hanya bisa mengagumi kecantikan Sujeong dalam diam dan menyimpan perasaannya terhadap Sujeong. Setelah melihat kinerja Sujeong, Juyeon pun akhirnya mengakui kehebatan Sujeong. Demikian juga Sujeong yang memuji kecepatan Juyeon dalam mengambil keputusan dan intuisinya yang bagus. Melihat Sujeong yang masih lembur hingga larut malam, Juyeon menyuruh Sujeong segera pulang dan memberitahu kalau Sujeong tak perlu mengembalikan gaunnya karena Sujeong terlihat cantik memakainya. Meski kalimat itu diralat dan Juyeon bilang kalau yang cantik adalah gaunnya, Juyeon memiliki seorang pembantu yang bertugas membersihkan rumahnya kecuali ruang baca. Karena di sanalah Juyeon menyimpan benda-benda kesayangannya yang tidak boleh diketahui oleh neneknya. Sejauh ini, Juyeon masih berhubungan baik dengan Hajin
dan mengirimkan beberapa hadiah untuk Ha-jin yang akan membuka restonya dengan konsep baru. Namun Ha-jin masih menyembunyikan hal itu dari Soo-jeong yang berkunjung ke restorannya. Tapi begitu tahu kalau hadiah-hadiah itu dikirim oleh naga api hitam, Soo-jeong pun menjadi murka dan menyuruh Ha-jin menjual barang-barang itu. Pagi ini, Soo-jeong dan Ju-yeon datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Soo-jeong takjub melihat jam tangan Ju-yeon yang bisa memberitahunya perakiraan cuaca, bahkan bisa memeriksa detak jantung dan lain sebagainya. Saat keduanya begitu dekat, Sekretaris Kwon tiba-tiba datang sehingga Soo-jeong yang terkejut secara refleks mendorong tubuh Ju-yeon hingga membentur dinding. Saat menuju ke ruangannya, Soo-jeong tiba-tiba menemukan sebuah mainan yang sangat mirip dengan mainan milik Ju-yeon. Ju-yeon yang mengira kalau benda itu adalah miliknya menjadi pucat karena mainan itu adalah salah satu mainan favoritnya. Ju-yeon segera pulang dan memeriksanya. Dan dia pun terduduk lemas ketika tidak melihat mainan itu di tempatnya. Di hari dia ditolak oleh Soo-jeong, Ju-yeon yang pulang terlambat di hari peringatan kematian orang tuanya, dimarahi oleh neneknya habis-habisan. Apalagi ketika sang nenek melihatnya memakai pakaian seperti itu. Sang nenek menuduh Ju-yeon sebagai pembunuh putranya yang mati karena mainan-mainan tak berguna tersebut. Meski terus memohon untuk dimaafkan, tapi seluruh mainannya akhirnya dibakar, termasuk boneka pemberian ibunya yang diberikan sesaat sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Namun Ju-yeon merasa lega ketika melihat mainan telur itu ternyata berada di bawah lemarinya. Saat kembali ke kantornya, Ju-yeon menjadi kesal mendengar karyawannya membicarakan kalau memiliki hobi menyimpan mainan seperti itu adalah hal aneh yang dilakukan oleh orang dewasa. Apalagi ketika Soo-jeong tidak tahu kalau Ju-yeon punya hobi mengoleksi mainan seperti itu. Karena kesal, Ju-yeon pun menyuruh Soo-jeong mengembalikan gaun yang diberikannya kemarin, meski Soo-jeong menganggapnya menelan ludah sendiri. Soo-jeong pun menjadi bingung karena dia telah menjual gaun itu, dan ketika dia menghubungi pembelinya untuk mendapatkan gaun itu kembali, nomornya diblokir oleh sang pembeli. Ju-yeon masih kesal dan menganggap semua manusia sama saja. Tapi dia sedikit terhibur ketika barang yang sudah lama dia pesan akhirnya datang. Sayangnya saat barang itu baru dia coba, barang itu tiba-tiba rusak dan Ju-yeon tidak tahu cara memperbaikinya. Karena itu dia mencari seorang ahli yang bisa memperbaiki benda itu di rumahnya, namun orang itu tidak boleh tahu kalau itu rumahnya. Ju-yeon akhirnya menemukan sebuah toko reparasi di mana orang itu ternyata adalah ayahnya Soo-jeong. Tuan Baek sebenarnya hendak menolak tawaran Ju-yeon karena waktu itu dia punya janji dengan seorang pelanggan. Namun mendengar tawaran dari Ju-yeon yang bersedia membayarnya 5 kali lipat, Tuan Baek pun akhirnya menerima tawaran itu setelah didesak oleh Soo-jeong. Bukan Tuan Baek yang mengambil proyek itu, melainkan Soo-jeong yang akan pergi ke rumah Ju-yeon. Ju-yeon mengirim lokasi rumahnya dan lokasi kamar tempat dia menyimpan barangnya, sementara Ju-yeon sendiri mengawasi rumahnya dari dalam mobil yang terparkir di luar. Dan dia pun heran karena yang datang ternyata seorang perempuan. Ju-yeon kemudian menelpon wanita itu dan betapa terkejutnya dia, karena suara sang wanita sangat familiar di telinganya. Ju-yeon pun segera berlari ke rumahnya begitu tahu kalau orang yang akan memperbaiki barangnya ternyata adalah Soo-jeong. Hari itu, setelah merengek pada orang tuanya yang sibuk, Ju-yeon akhirnya datang ke acara animasi kesukaannya bersama ayah dan ibunya. Namun nahas, sepulang dari acara itu, sebuah truk melaju ke arah mereka dan menghantam mobil yang dikendarai oleh ayah Ju-yeon. Ju-yeon selamat namun kedua orang tuanya meninggal dunia. Sejak saat itu, neneknya menyalahkan Ju-yeon sebagai orang yang menyebabkan orang tuanya meninggal dunia dan membencinya. Ju-yeon berusaha menjalani hidupnya sesuai dengan keinginan neneknya, namun sang nenek tak pernah sekalipun membuka hatinya untuk Ju-yeon. Suatu ketika, Ju-yeon memergoki neneknya menangis di hari peringatan kematian ayahnya. Melihat itu, Ju-yeon semakin merasa bersalah karena dia adalah penyebab ayahnya mati. Ju-yeon pun sadar kalau bukan hanya dia saja yang merasakan kehilangan, namun neneknya juga merasakan hal yang sama. Ju-yeon yang ingin hidup sesuai dengan standar neneknya, merasa sangat kesepian sehingga dia pun mencari kenyamanannya sendiri dengan mengumpulkan mainan-mainan tersebut. Begitu tahu kalau orang yang datang ke rumahnya adalah Soo-jeong, Ju-yeon pun bergegas pulang ke rumahnya. Namun Ju-yeon mengelak ketika Soo-jeong memuji kalau Ju-yeon pandai mendekor kamarnya. Ju-yeon bilang kalau kamar itu adalah kamar milik keponakannya. Awalnya, Ju-yeon ragu apakah Soo-jeong bisa memperbaiki barang miliknya karena dia hanya ingin menggunakan jasa profesional. Namun Soo-jeong berhasil menunjukkan kepiawaiannya. Soo-jeong heran melihat kaki Ju-yeon yang langsung dihentakkan dan badannya yang langsung bergoyang begitu mendengar musik yang mengalun. Apalagi ketika Ju-yeon begitu posesif saat Soo-jeong memegang beberapa komik yang tertata rapi di rak buku.
Sujong pun semakin yakin kalau barang-barang yang ada di kamar itu bukan milik keponakan Juyeon, melainkan milik Juyeon sendiri. Sujong kemudian minta perpanjangan waktu untuk mengembalikan gaun yang diminta oleh Juyeon sebelumnya, namun Juyeon yang tahu kalau Sujong telah menjual gaunnya, mengatakan kalau gaun itu adalah hadiah untuk Sujong. Tiba-tiba, Sujong mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan kalau ayahnya berada di rumah sakit karena kecelakaan saat bekerja. Juyeon yang khawatir Sujong akan mengalami kecelakaan karena terburu-buru, memutuskan mengantarkan Sujong ke rumah sakit. Berkat bantuan Juyeon pula, ayah Sujong ditempatkan di bangsal VIP. Tuan Baek merasa tak enak karena telah merepotkan Juyeon. Namun Juyeon bilang kalau Yongsung adalah keluarga dan dia tidak boleh mengabaikan keluarga yang sakit. Juyeon hanya melakukan kewajibannya sebagai manajer dan meminta Tua Baek untuk tidak merasa sungkan. Melihat kondisi ayahnya, Sujong kembali teringat ketika dia menemani ibunya yang terbaring di rumah sakit. Ingatan itu membuat Sujong menangis haru. Juyeon yang melihat Sujong menangis, urung memberikan hadiahnya secara langsung dan menitipkannya ke resepsionis. Rupanya, Juyeon memberikan sebuah boneka bajak laut, hadiah dari sebuah paket makanan yang diinginkan Sujong sebelumnya. Karena harus merawat ayahnya, Sujong akhirnya mengambil cuti yang belum pernah dia ambil sebelumnya. Bersamaan dengan itu, seorang pegawai dari divisi hukum mengambil mainan yang mereka temukan sebelumnya. Sebenarnya, adik Sujong yang sudah dewasa juga siap untuk menjaga ayahnya menggantikan Sujong. Namun karena Sobin sedang berjuang untuk ujian PNS, Sujong khawatir Sobin akan melewatkan jadwal belajarnya. Namun karena selama ini Sujonglah yang membayar semua biayanya, Sobin tidak keberatan jika harus kelelahan merawat ayah mereka. Sujong kemudian mendatangi rumah Juyeon untuk mengambil perkakasnya yang ketinggalan di sana. Namun saat Sujong hendak pulang, mobilnya ternyata mogok. Juyeon yang melihat situasi itu, memaksa Sujong membawa mobilnya ke bengkel. Namun karena mobilnya rusak parah, butuh waktu lama untuk memperbaikinya, Juyeon kemudian meminjamkan sebuah mobil baru kepada Sujong. Meski sempat menolak, Sujong akhirnya menerima mobil itu setelah Juyeon meyakinkan kalau Sujong pasti butuh mobil untuk mengantarkan ayahnya pulang. Juyeon bergumam kalau Sujong hanya pura-pura menolak padahal aslinya dia kegirangan. Saat berada di sebuah mal bersama sekretaris Kwon, seorang anak kecil secara tak sengaja menabrak Juyeon hingga menyebabkan tabletnya rusak. Padahal dalam tablet itu, terdapat semua materi yang akan digunakan oleh Juyeon untuk rapat bersama neneknya. Lebih parahnya lagi, Juyeon hanya menyimpan file itu di komputer kantor, sehingga mau tidak mau dia harus menghubungi seseorang yang bisa dia percaya untuk membuka komputer di kantornya. Sehingga Juyeon pun menghubungi Sujong agar membukakan file di komputernya. Juyeon sedikit ragu ketika memberi Sujong kalau password komputernya adalah "Aku adalah iblis". Singkat cerita, berkat bantuan dari Sujong, rapat dengan neneknya pun berjalan lancar. Di sisi lain, Shinwon kembali mendatangi kedai milik Hajin setelah sebelumnya mereka sempat bertemu dan terlibat cinta satu malam. Karena sudah merasa cocok, Shinwon pun mengajak Hajin untuk berkencan. Namun Hajin yang belum ingin menjalin hubungan serius menolak ajakan Shinwon. Di suatu malam, Juyeon secara tak sengaja bertemu Hajin dan dia tak bisa menghindarinya. Di tahun 2014 sebelum sekolah di Amerika, Juyeon sempat bertemu Hajin setelah ditolak oleh Sujong. Juyeon bercerita kalau dia pikir penampilannya tidak akan menjadi masalah tapi rupanya dia salah. Juyeon berpesan kelak ketika mereka bertemu agar Hajin tak menyapanya dan berpura-pura tak mengenalnya karena mereka berasal dari dunia yang berbeda. Tapi rupanya, Hajin tak mengingat pesan itu dan menyapa Juyeon karena merasa senang bisa bertemu dengannya kembali. Apalagi Juyeon juga telah mengirim hadiah untuk pembukaan restoran miliknya. Namun sampai saat ini pun, Hajin masih belum tahu nama asli Juyeon. Rupanya kedatangan Hajin ke tempat itu adalah karena dia memiliki janji bertemu dengan Sujong untuk makan makanan anak di luar. Pagi itu, Sujong memeriksa perusahaan baru yang akan bekerja sama dengan Yongsung Department Store. Namun dia menemukan beberapa merek yang tidak sesuai dengan kriteria Yongsung dan bisa menyebabkan kemerosotan penjualan di cabang Gangnam. Sujong sudah mengeluhkan hal ini dengan seniornya, namun karena merek itu adalah rekomendasi dari Juyeon, senior itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sujong bahkan sempat mengeluhkan hal ini pada Juyeon, namun Juyeon tetap kekeh pada pendiriannya. Bahkan di dalam rapat Sujong kembali menyampaikan keberatannya ketika semua pegawai sudah setuju untuk memasukkan merek-merek itu. Tapi rupanya,
Juyeon hanya sedang mengetes apakah bawahannya termasuk orang yang hanya setuju dengan apapun keputusan atasannya tanpa mau memperbaiki jika sang atasan melakukan kesalahan. Hal ini justru membuat Sujong kesal karena merasa telah diuji dan Juyeon yang merasa bersalah mencoba melakukan sesuatu untuk menghilangkan kekesalan Sujong. Karena itu, Juyeon mengajak Sujong pergi ke taman hiburan dan menikmati permainan di sana. Di tengah permainan itu, Hajin tiba-tiba menelpon Sujeong dan menyuruhnya makan di restorannya bersama atasannya begitu Hajin tahu kalau Sujeong sedang bermain game bersama manajernya. Namun di tengah perjalanan, Hajin tiba-tiba kembali menelpon dan melarang Sujeong datang karena ada naga api hitam di sana. Begitu diberitahu Hajin kalau ada naga api hitam di restorannya, Sujeong langsung menarik tubuh Juyeon dan bersembunyi karena Sujeong tak mau lagi bertemu dengan naga api hitam yang dianggap sebagai penipu. Juyeon menganggap kalau yang dilakukan Sujeong sekarang malah seperti penipu dan mengajak Sujeong untuk memarahi naga api hitam. Namun karena naga api hitam adalah cinta pertamanya, Sujeong pun menolak melakukannya. Hajin pun sangat terkejut begitu dia menyadari kalau naga api hitam ternyata adalah manajer Sujeong. Dalam perjalanan pulang, Sujeong memberikan sebuah boneka yang didapatkan di tempat permainan tadi kepada Juyeon. Keesokan harinya di Pujasera Yongsun, Sujeong mengusulkan agar produk yang ada di sana tidak hanya diisi dengan barang mewah yang harganya tak terjangkau tetapi juga diisi dengan produk yang populer di media sosial. Sujeong kemudian memberikan beberapa daftar vendor yang akan diajak bekerja sama dengan mereka. Untuk menarik pelanggan, Juyeon ingin agar produk yang dijual di Pujasera Yongsun tidak dijual di pasaraya lain. Saat jam makan siang, Hajin yang mendatangi Sujeong dicerca dengan pertanyaan kenapa naga api hitam bisa datang ke restorannya, padahal Hajin bilang kalau dia hanya sesekali berhubungan dengan orang itu. Hajin sebenarnya juga bingung kenapa naga api hitam tiba-tiba datang ke restorannya. Tiba-tiba Juyeon menelponnya dan menyuruh Sujeong segera kembali. Hajin yang melihat tas milik Sujeong ketinggalan, berniat mengantarkan tas Sujeong ke kantornya, namun begitu melihat Shinwon berjalan dengan Juyeon, dia pun sangat terkejut dan menarik tubuh Shinwon. Hajin penasaran seberapa dekat hubungan Shinwon dan Juyeon yang ternyata juga mengetahui kalau Juyeon telah ditolak oleh cinta pertamanya karena sebelum menyatakan perasaannya, Juyeon sempat berkonsultasi dengan Shinwon. Shinwon sangat terkejut begitu mengetahui kalau cinta pertama Juyeon ternyata adalah Sujeong sang pembunuh manajer umum. Keduanya kemudian punya rencana untuk memisahkan Juyeon dan Sujeong karena mereka khawatir sesuatu yang buruk akan kembali terjadi. Karena itu esok harinya ketika Shinwon melihat Sujeong, dia langsung menutup liftnya. Shinwon juga berencana melanjutkan penyelidikannya terhadap Sujeong dan bilang kalau Sujeong sepertinya menyukai seseorang di kantornya. Tapi justru karena itu Juyeon mengira kalau orang yang disukai Sujeong adalah dirinya. Sementara Hajin sengaja membuat promo makan gratis khusus pria agar Sujeong mengenal salah satu dari mereka. Keesokan harinya ketika sedang membahas draft logo Yongsun yang dibuat oleh Shinwon, mereka memuji kalau draft itu sangat bagus, meski baru pertama kali dibuat hingga tak membutuhkan revisi lagi. Nana bahkan memuji kalau Shinwon adalah orang yang baik, ramah, sopan dan murah senyum. Sujeong pun heran dari mana Nana tahu hal itu padahal keduanya belum pernah bekerja sama. Nana lalu bercerita kalau mereka pernah minum kopi bersama dan Shinwon bertanya tentang Sujeong kepadanya. Hal ini membuat Sujeong penasaran hingga mengajak Shinwon bertemu. Juyeon yang tahu dari bawahannya kalau Sujeong sedang bersama dengan Shinwon, segera menyusul mereka ke kafe tempat Shinwon dan Sujeong bertemu. Begitu melihat keduanya, Juyeon menjadi cemburu dan khawatir kalau Sujeong akan jadi korban keplayboyan Shinwon selanjutnya. Karena itu, Juyeon sengaja mendatangi rumah Sujeong dan memberinya sebuah komik agar Sujeong tak mudah jatuh cinta pada tukang selingkuh seperti Shinwon yang baru ditemui tadi. Juyeon menjadi tenang ketika Sujeong bilang kalau dia tidak menyukai Shinwon dan Sujeong menemuinya karena Shinwon terus menyelidiki dan mencari kelemahannya. Keesokan harinya dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kwon, tim pemasaran mengganti merek Kang Han dengan mereka Happy Meal karena peternakan Kang Han menolak menjual produk mereka kepada Yongsun. Sujeong ingin agar produk dari peternakan Kang Han masuk ke pasaraya Yongsun karena produk tersebut sedang menjadi buah bibir di media sosial dan produk mereka belum dijual di pasaraya manapun. Hal ini membuat ketua tim pemasaran menjadi kesal karena menganggap Sujeong asal bicara padahal Kang Han bahkan menolak ketika mereka memberi uang senilai 10 miliar. Ketua tim itu menantang Sujeong agar mencoba sendiri untuk membujuk mereka. Sujeong kemudian mendatangi peternakan Kang Han yang lokasinya jauh dari kota Seoul. Di sebuah terminal bus,
Jeong yang bertemu dengan direktur perusahaan Kang Han, langsung menarik perhatiannya dengan membawakan barang-barang milik Nyonya An Jisok dan memuji rasa es krim mereka yang sangat enak. Jeong berharap es krim mereka masuk ke pasaraya agar dia bisa menikmatinya bersama-sama dengan keluarganya. Nyonya An langsung menyadari kalau Jeong pasti dari sebuah perusahaan yang hendak mengajaknya bekerja sama. Tiba-tiba, Juyeon sampai di tempat itu dengan penampilan parlentenya sebagai seorang manajer. Jeong yang tahu kalau Nyonya An tidak menyukai orang kaya yang serakah, langsung memperkenalkan Juyeon sebagai adiknya yang mendapatkan beasiswa dari Yongsung dan saat ini bertindak sebagai sopir. Juyeon sedikit kesal karena Jeong menganggapnya sebagai seorang adik karena Jeong bisa saja mempunyai pacar yang lebih muda darinya dan bukankah lebih aneh jika atasannya yang lebih muda daripada Jeong. Demi mengambil hati Nyonya An, mereka berdua rela membantu pekerjaan Nyonya An di peternakannya, namun hati nenek tua itu masih juga belum terketuk. Juyeon bahkan menganggap kalau pemikiran Nyonya An lah yang salah karena dia tidak menyukai konglomerat. Namun Jeong ingin mencoba membujuk Nyonya An sekali lagi sebelum memutuskan untuk berhenti. Dalam usaha membujuk itu, sebuah kecelakaan kecil terjadi hingga membuat pakaian Jeong dan Juyeon akhirnya basah kuyup. Nyonya An kemudian mengajak keduanya ke rumahnya dan Juyeon yang melihat kondisi rumah Nyonya An yang sederhana, mengkhawatirkan kondisi keuangan Nyonya An. Jeong mengancam akan memukul pantat Juyeon jika Juyeon tak bisa diam. Lalu bercerita kalau Nyonya An menyumbangkan semua penghasilannya dan memilih hidup dengan sederhana. Sambil menikmati makanan sederhana yang dihidangkan, Nyonya An bercerita kalau dia memiliki seorang cucu yang sangat menyayanginya. Cucunya baru saja lulus ujian pengacara dan saat ini sedang bekerja. Cucunya sempat sakit parah karena lahir prematur, jadi melihat cucunya tumbuh saja sudah membuatnya banyak bersyukur. Alasan kenapa Nyonya An menyumbangkan penghasilannya adalah karena dia ingin menciptakan lingkungan yang baik untuk ditempati anak-anaknya. Hal ini digunakan oleh Jeong untuk membujuk Nyonya An agar mau bekerja sama dengan Yongsung supaya pengaruh positif yang diberikan oleh Nyonya An lebih luas lagi. Melihat sebotol susu di kulkas, membuat Jeong ingin mencicipinya. Namun ternyata, itu bukanlah susu melainkan makioli. Karena terlanjur meminum minuman beralkohol, membuat Juyeon tidak bisa menyetir untuk pulang ke Seoul. Nyonya An akhirnya tahu kalau Juyeon bukan orang susah seperti yang diceritakan oleh Jeong ketika Juyeon bersikukuh ingin menggunakan sopir pengganti untuk kembali ke Seoul karena seorang sopir tidak akan punya cukup uang untuk membayar sopir pengganti mengingat jarak peternakan ke Seoul yang sangat jauh. Karena sudah tidak ada bis lagi yang lewat di tempat itu, Nyonya An akhirnya mengizinkan mereka menginap di rumahnya. Keduanya kemudian menikmati makioli yang mereka minum tadi hingga membuat keduanya mabuk. Tiba-tiba Jeong menerima telepon dari Hajin dan Jeong bilang kalau dia sedang dinas luar kota bersama manajernya yang tidak dianggap seperti pria karena usianya yang masih sepantaran adiknya. Mendengar itu membuat Juyeon menjadi kesal dan begitu Jeong kembali duduk di sampingnya, Juyeon pun langsung menciumnya. Karena ciuman itu, Jeong tidak bisa tidur sepanjang malam. Jeong pun berpikir kalau Juyeon sebenarnya menyukainya. Keesokan harinya ketika Juyeon mengajaknya ke sumber mata air yang digunakan oleh Nyonya An untuk membuat makioli, Jeong mengira kalau Juyeon akan menembaknya. Namun sampai mereka kembali dan Nyonya An akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Yongsung setelah Juyeon secara jujur bilang kalau dia adalah manajer sekaligus pemilik Yongsung yang sangat berharap bisa bekerja sama dengan peternakan Kang Han. Bahkan sepanjang perjalanan kembali ke Seoul, Jeong terus berharap Juyeon akan benar-benar menyatakan perasaannya. Namun bahkan ketika keduanya telah sampai di Seoul, Juyeon masih tak melakukannya. Jeong masih membahas kejadian kemarin malam, namun Juyeon bilang kalau itu hanya sebuah kesalahan yang harus segera dilupakan. Jeong pun menjadi emosi dan menganggap kalau Juyeon bukanlah seorang pria. Dalam ingatan Juyeon, Jeong meninggalkannya tidur di luar sendirian ketika dia mabuk. Juyeon sama sekali belum ingat kalau dia telah mencium Jeong. Jadi bukankah orang yang seharusnya marah itu dirinya? Tapi kenapa justru Jeong marah kepadanya? Jeong yang masih kesal, bahkan menelpon Juyeon tengah malam ketika Juyeon sudah tertidur lelap. Namun dia semakin kesal karena Juyeon bilang kalau dia telah memaafkan Jeong yang meninggalkannya tidur di luar dan menganggapnya sebagai toleransi. Sayangnya Jeong tak punya keberanian untuk mengatakan kalau Juyeon telah menciumnya. Juyeon pun terus berpikir bagaimana menjadi seorang pria seperti yang dimaksud oleh Jeong. Karena itu dia mentraktir seluruh karyawannya makan siang di restoran buffet mewah Hotel Yongsung yang salah satu menunya adalah lobster.
senior dari tim pemasaran yang melihat kedekatan Juyeon dan Sujong mengira kalau keduanya memiliki hubungan spesial dan makan siang ini ditujukan untuk Sujong yang dianggap serakah dan ingin naik kasta. Tapi Sujong menampik anggapan itu dan bilang kalau hubungannya dengan Juyeon hanya sebatas atasan dan bawahan dan Juyeon sama sekali bukan tipe pria yang diharapkan jadi kekasih ataupun suaminya. Juyeon yang berdiri di belakang Sujong meminta Sujong untuk mempertimbangkannya dan menganggap kalau sebagai ketua tim perencanaan, Sujong kurang memiliki kreativitas. Setelah memastikan kalau antara Sujong dan Juyeon tak terjadi sesuatu ketika mereka pergi ke peternakan, Hajin berniat mengatur sebuah kencan buta untuk Sujong dengan seorang pria tampan dan mapan yang saat ini bekerja sebagai seorang pengacara. Junsu yang mendengar Sujong bergumam soal kencan buta, langsung bertanya mengenai pria yang menjadi teman kencan Sujong. Juyeon yang mendengar percakapan mereka, langsung menyuruh Sujong menemuinya sebelum pulang kerja. Ketua Jung memberitahu Juyeon kalau beliau akan mengumumkan Juyeon sebagai pewaris Yongsung karena beliau melihat kalau selama bekerja, Juyeon selalu fokus dalam pekerjaannya. Sebagai seseorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Yongsung, Ketua Jung ingin agar pewarisnya juga memiliki misi yang sama seperti dirinya. Sementara Sujong yang masih galau bertanya pada Junsu apa artinya jika seorang pria datang ke rumah seorang wanita tengah malam untuk melarang wanita itu jatuh cinta pada tukang selingkuh dan pria itu marah ketika tak dianggap sebagai pria serta mencium wanita itu ketika mabuk namun dia lupa. Tanpa pikir panjang Junsu bilang kalau pria itu pasti menyukainya. Untuk merahasiakan kalau dia adalah orang itu, Sujong bilang kalau itu hanya karakter komik romantis yang dia baca. Sujong yakin kalau Juyeon pasti menyukainya dan akan melarangnya pergi kencan buta. Namun Sujong kembali kecewa karena Juyeon hanya memberitahu kalau Sujong akan mendapatkan kenaikan gaji dan bonus karena telah berhasil membuat Yongsung bekerja sama dengan peternakan Kanghan. Sujong pun mendatangi rumah Juyeon dan mengembalikan komik pemberian Juyeon sekaligus memberikan sejumlah uang yang dianggap sebagai uang sewa. Sujong memperingatkan Juyeon untuk tak merekomendasikan komik kepadanya lagi dan menganggap Juyeon pantas dicampakkan cinta pertamanya karena Juyeon belajar cinta dari komik. Jika Juyeon terus membaca komik seperti itu, maka Juyeon akan terus dicampakkan selamanya. Juyeon yang tersinggung karena Sujong telah mengejaknya, mengembalikan uang Sujong dan menganggap kalau Sujong adalah orang yang tak tahu nilai sebuah karya. Juyeon menyuruh Sujong menaikkan standarnya karena seleranya jelek hingga membuatnya ditipu cinta pertamanya. Tersulut emosi sesaat, Sujong akhirnya menghubungi Hajin dan setuju untuk melakukan kencan buta. Di sebuah restoran, Sujong bertemu teman kencannya yang bernama Yoon Juwo yang menawarinya sebuah menu pasta lobster. Seketika, Sujong pun kembali teringat dengan Juyeon yang telah membelikannya lobster untuk makan siang kemarin. Keesokan harinya ketika rapat membahas tentang pembaruan Yongsung Department Store, suasana dingin tercipta karena baik Sujong maupun Juyeon tak banyak bicara. Mereka langsung kembali ke ruangan masing-masing begitu rapat selesai. Sujong bahkan janjian dengan Yoon Jiwoo di depan kantor Yongsung, tepat ketika Juyeon hendak pergi bersama Ketua Jung ke acara pemberian beasiswa dari Yongsung. Seorang pengusaha dari Gureon Construction memuji Juyeon sebagai ahli waris yang hebat karena telah banyak berkontribusi di tengah kesibukannya menjalankan bisnis neneknya. Nyonya Jung pasti tidak perlu merasa khawatir lagi. Tapi Nyonya Jung justru melukai perasaan cucunya ketika beliau bertanya, siapa yang mengatakan kalau Juyeon akan jadi pewaris Yongsung? Baginya Yongsung adalah perusahaan yang dia bangun seperti anaknya sendiri. Jadi jika orang itu tidak bisa mengembangkan perusahaan sebaik dirinya, maka orang itu tak akan bisa menjadi pewarisnya, kecuali putranya. Jika itu demi perusahaan, Ketua Jung tidak akan segan untuk menunjuk manajer profesional untuk melakukannya. Namun karena selama ini Juyeon sudah bekerja dengan sangat baik, maka dia pun akan segera diungkap di hadapan publik dan akan secara resmi diperkenalkan sebagai cucu Ketua Jung. Mendengar itu, teman Juyeon pun mentertawakannya dan meledek kalau selama ini Juyeon selalu hidup sebagai pecundang yang telah menghabiskan seluruh waktunya untuk menyenangkan neneknya. Juyeon yang kesal akhirnya menyiram pakaian temannya dengan minuman. Sementara Sujong yang sedang kencan buta, memilih restoran di Yongsung Department Store karena Jiwoo ingin merasakan makanan yang ada di sana. Jiwoo yang penasaran kenapa Sujong belum punya pacar sampai sekarang bertanya apakah karena Sujong mempunyai selera yang tinggi. Namun bagi Sujong daripada sembarangan berkencan, dia merasa lebih nyaman ketika sendirian. Jiwoo pun memanfaatkan situasi itu untuk merayu Sujong dengan mengatakan kalau dia sedang menunggu seorang wanita seperti dirinya. Karena Jiwoo sedang butuh pakaian baru, dia pun meminta Sujong untuk menemaninya memilih baju baru di sana. Sementara Juyeon yang masih galau meski sudah mendatangi konser dari penyanyi favoritnya, akhirnya teringat ketika dia mabuk dan mencium Sujong.
Karena itu, dia menyusul Sujong ke toko pakaian dan menarik tubuh Sujong ke kamar ganti ketika Jiwoo sedang mencoba baju yang dia pilih. Jiyeon bilang kalau dia ingat semuanya karena itu adalah ciuman pertamanya. Situasi menjadi menegangkan ketika pelayan toko berusaha membuka kamar pas yang sedang mereka gunakan. Untuk mengalihkan perhatian pelayan itu, Sujong keluar dari kamar pas dan bilang kalau dia baru saja membenarkan pakaiannya yang dia pikir terbalik saat memakainya. Sujong kemudian memilihkan beberapa baju untuk Jiwoo, namun Sujong menegaskan kalau dia tidak bisa lagi menemui Jiwoo ketika Jiwoo bertanya kapan mereka bisa bertemu lagi. Tiba-tiba, Jiyeon muncul di hadapan mereka dan bilang kalau ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan oleh Sujong sekarang. Jiyeon minta maaf karena dia lupa kalau telah mencium Sujong ketika berada di peternakan. Jiyeon menjelaskan kalau dia melakukannya bukan tanpa alasan. Mendengar itu, Sujong pun menjadi malu dan buru-buru meninggalkan Jiyeon. Sepanjang malam, Sujong tidak bisa tidur karena terus memikirkan ucapan Jiyeon. Apalagi ketika Jiyeon mengiriminya pesan yang mengatakan kalau dia bukanlah seorang playboy. Keesokan harinya, Jiyeon tidak bisa menyembunyikan perasaannya kalau dia sedang jatuh cinta. Sayangnya, orang yang dia sukai selalu menghindar ketika bertemu dengannya. Sujong bahkan merinci apa saja kekurangan yang dimiliki oleh Jiyeon yang salah satunya adalah karena usia Jiyeon yang tepat 5 tahun lebih muda darinya. Di sisi lain, identitas Ban Jiyeon sebagai cucu pemilik perusahaan Yongsung akhirnya diungkap ke publik. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa suksesi manajerial akan segera dimulai. Sebagai calon pewaris, Jiyeon bahkan tak melihat ke arah Sujong ketika dia mendampingi ketua Jung dalam sebuah agenda. Hal ini membuat Sujong menyadari posisinya yang hanya seorang bawahan, apalagi ketika Sujong membaca komen beberapa pembaca berita daring yang mengeluk-elukan Jiyeon sebagai pewaris Yongsung. Sujong pun semakin mantap untuk menolak Jiyeon. Bahkan ketika Sujong tak bisa lagi menghindari Jiyeon, Sujong langsung menunjukkan posisinya sebagai bawahan Jiyeon dan Jiyeon sebagai pewaris Yongsung yang tidak akan bisa menggandeng tangannya di hadapan banyak orang apalagi di hadapan ketua Jung. Sujong tak ingin dipecat dari posisinya hanya karena memiliki hubungan dengan Jiyeon. Keesokan harinya saat bertemu di lift, Jiyeon mendengar Sujong sedang membuat janji makan siang dengan seseorang di sebuah restoran. Jiyeon yang mengetahui restoran itu segera mendatangi restoran tersebut untuk melihat dengan siapa Sujong membuat janji. Jiyeon sangat cemburu ketika melihat Sujong bersama dengan seorang pria. Tapi Jiyeon menjadi malu begitu tahu kalau pria yang bersama dengan Sujong ternyata adalah adik kandungnya. Rupanya siang itu, Sobin akan memperkenalkan kekasihnya yang seorang polisi kepada keluarganya. Namun karena kekasihnya tiba-tiba mendapatkan panggilan darurat, kekasihnya pun batal datang ke sana. Untuk menutupi rasa malunya, Jiyeon bilang kalau dia ada janji di sana, tapi janjinya baru saja dibatalkan dan dia ingin bergabung dengan mereka karena Yongsung adalah keluarga. Di tempat lain, pelayan yang biasa membersihkan rumah Jiyeon melaporkan kalau Jiyeon melarangnya masuk ke ruang baca dan tidak mengizinkannya membersihkan ruangan itu. Nyonya Jung pun menjadi curiga kalau Jiyeon menyembunyikan sesuatu di sana. Karena itu, beliau berniat melihat sendiri ruangan itu di rumah Jiyeon. Sekretaris Kwon segera memberitahu kabar ini kepada Jiyeon yang sangat panik karena khawatir anaknya akan mengetahui semua benda yang dia sembunyikan di sana. Jiyeon kemudian minta bantuan Shin Won untuk mengajak anaknya makan siang bersama agar dia punya cukup waktu untuk memindahkan barang-barang miliknya. Namun Shin Won gagal karena ketua Jung menolak ajakannya. Sujeong kemudian meminta bantuan Hajin yang menggunakan truk pengangkut ikan untuk menghalangi mobil ketua Jung yang akan segera melintas. Shin Won senang kembali bertemu dengan Hajin, tapi begitu dia ingat kalau Hajin telah menolaknya, Shin Won memilih untuk menahan diri meski dia sangat ingin mengobrol dengan Hajin lebih lama lagi. Dibantu oleh Sujeong, Jiyeon telah berhasil memindahkan barang-barang penting miliknya. Saat ketua Jung sudah sampai di depan rumahnya, Jiyeon sengaja pura-pura hendak pergi keluar untuk sebuah urusan. Nyonya Jung memaksa Jiyeon kembali karena dia curiga Jiyeon menyembunyikan sesuatu. Di depan ruang baca miliknya, Jiyeon sengaja menaruh fotonya bersama kedua orang tuanya untuk mengalihkan perhatian Nyonya Jung yang langsung marah begitu melihat foto itu. Nyonya Jung menganggap kalau Jiyeon tak berhak menyimpan foto putranya karena dialah penyebab kematian putra semata wayangnya. Setelah membanting foto itu dan bilang kalau Jiyeon tak berhak merindukan putranya, Nyonya Jung segera pergi dan meninggalkan Jiyeon yang sedang menahan isak tangisnya. Sujeong yang bersembunyi di dalam ruang baca
segera keluar dan mendengarkan cerita Juyeon tentang kecelakaan yang dialami orang tuanya dan alasan kenapa dia menyimpan benda-benda favoritnya yang membuatnya cukup puas meski tak ada yang mencintainya. Tiba-tiba Juyeon bilang kalau dia menyukai Sujeong dan sangat menyukainya. Sujeong masih terdiam dan segera pulang ke rumahnya, bertemu dengan ayahnya yang bingung karena banyak barang yang dititipkan di rumahnya. Namun orang tua itu bisa melihat kalau wajah anaknya terlihat gundah. Tuan Baek merasa sedih karena Sujeong tidak punya tempat bersandar, sementara dirinya sendiri tak bisa diandalkan. Sujeong yang masih gundah memikirkan ucapan Juyeon akhirnya mendatangi Juyeon ke rumahnya, namun Juyeon tak ada di sana. Sujeong akhirnya mendatangi Yongsung Department Store dan menemukan Juyeon di sana. Sujeong bertanya, setelah mengingat ciuman itu, kenapa Juyeon mendatanginya ke sana dengan penampilan seperti itu? Padahal dengan penampilan seperti itu, semua rahasia yang selama ini Juyeon simpan bisa saja terbongkar. Apakah semua itu dilakukan oleh Juyeon karena Juyeon menyukainya? Juyeon hanya menganggukkan kepala dan Sujeong kembali bertanya apakah Juyeon siap jika hubungan mereka akhirnya terungkap dan menjadi penghalang bagi Juyeon dalam mendapatkan posisi pewaris Yongsung. Dengan mantap Juyeon menjawab, selama ada Sujeong, dia akan baik-baik saja, asalkan Sujeong menyukainya. Sujeong mengerti dan dia bersedia menjadi rahasia terbesar milik Juyeon. Alasan kenapa Juyeon masih menyimpan kalung itu adalah karena dia ingin terus mengingat rasa sakitnya pada cinta pertamanya tanpa tahu kalau orang yang berada di hadapannya adalah sang cinta pertama itu sendiri. Begitu menyadari kalau Sujeong adalah strawberry, Juyeon harus kembali terluka karena Sujeong meninggalkannya begitu saja. Kekecewaannya pada Nagapi Hitam adalah karena sebenarnya Sujeong ingin menjadikan kekasihnya sebagai sandaran, hal yang tidak pernah didapatkan sejak kecil apalagi setelah ibunya meninggal dunia dan ayahnya sibuk bekerja di restoran. Tapi ternyata, Nagapi Hitam hanya anak kecil yang usianya lebih muda 5 tahun darinya. Di sisi lain, Juyeon mencoba menyembuhkan lukanya dengan menyibukkan diri dengan menambah target penjualan di seluruh cabang Yongsung Department Store. Juyeon berharap dengan larut dalam pekerjaan, dia akan bisa melupakan Sujeong. Meski sebenarnya dia juga masih bimbang karena dia adalah sumber penderitaan sekaligus sumber kebahagiaan bagi Sujeong. Hari itu, Ha-jin dan Shin-won berencana mempertemukan Juyeon dan Sujeong untuk memberitahu mereka kalau Sujeong adalah strawberry dan Juyeon adalah naga api. Namun di perjalanan, mereka akhirnya tahu kalau keduanya sudah sama-sama mengetahui rahasia masing-masing. Meski sudah tahu kalau Sujeong berada di restoran Solu, Juyeon tetap datang ke sana karena dia ingin bertemu dengan Sujeong. Namun Sujeong yang emosi, berniat pergi untuk menghindari Juyeon. Shin-won berhasil menenangkan mereka sembari menasehati kalau masa lalu yang telah mereka alami itu terjadi ketika Juyeon masih kecil sedangkan sekarang kedua sudah sama-sama dewasa. Lagi pula, mereka toh akan terus berhubungan. Di saat bersamaan Juyeon menjawab iya sementara Sujeong menjawab tidak. Mendengar itu, Shin-won dan Ha-jin merasa tak mampu lagi menjadi penengah bagi keduanya dan membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Sujeong tidak bisa terus menyukai Juyeon setelah dia tahu siapa sebenarnya Juyeon dan memilih mengakhiri hubungan mereka meski Juyeon mempertanyakan bagaimana bisa Sujeong memutuskannya begitu mudah. Meski Juyeon belum menerima keputusan Sujeong, Sujeong terus menghindarinya selama berada di kantor. Suatu hari, Juyeon menyuruh Sujeong datang ke ruangannya untuk membahas cabang Daejeon yang akan menjadi target pembaruan Yongsung Department Store selanjutnya. Namun sebenarnya tujuan utama Juyeon adalah ingin mengatakan kalau dia tidak mau putus dengan Sujeong. Juyeon minta maaf karena di masa lalu dia berbohong tentang umurnya dan berharap Sujeong melupakan masa lalu serta melihat dirinya sebagai Juyeon di masa sekarang. Namun Sujeong bersikeras pada keputusannya. Juyeon bertanya kenapa Sujeong tidak berubah dan masih sama seperti dulu yang begitu saja meninggalkannya. Sujeong bilang kalau cinta pertama mereka hanya sebuah kenangan buruk yang tidak ingin mereka ingat. Jadi, bagaimana mereka bisa terus berpacaran? Jika saja dulu Juyeon mau jujur kepadanya dan tak berbohong tentang usianya, mungkin saja mereka bisa berpacaran ketika sama-sama sudah dewasa. Namun Juyeon telah membuatnya kecewa, jadi bagaimana bisa dia menyukainya lagi? Sujeong kemudian mendatangi restoran Ha-jin lalu bercerita kalau dulu dia sangat kesepian dan butuh seseorang yang bisa diandalkan untuk tempat bersandar. Namun dia merasa tertipu karena Nagapi Hitam ternyata hanya seorang anak kecil. Mendengar itu, Ha-jin bilang kalau sebenarnya Sujeong tidak hanya membenci Nagapi Hitam, tetapi juga membenci dirinya sendiri di masa itu. Di sisi lain, Juyeon juga mengeluhkan,
Kenapa ketika berpacaran seseorang butuh persetujuan kedua belah pihak, tapi kenapa perpisahan bisa diputuskan oleh salah satu pihak saja? Ji-yeon menolak dan menentang sistem perpisahan yang kejam itu. Namun Ju-yeon juga menyadari kalau Soo-jeong juga pasti sangat terluka dengan kebohongannya. Keesokan harinya, muncul sebuah artikel di kalangan karyawan Yongsung yang merilis sebuah foto ketika Ju-yeon makan bersama dengan keluarga Soo-jeong. Gosip bahwa pewaris Yongsung akan menikahi karyawannya menyeruak di kalangan pegawai Yongsung. Sementara Ju-yeon yang mengetahui berita ini dari sekretaris Kwon, mengatakan kalau dia secara tak sengaja bertemu dengan keluarga Soo-jeong dan mentraktir mereka sebagai bentuk dukungan. Ju-yeon menyuruh sekretaris Kwon untuk menangani masalah ini secepat mungkin. Karena gosip ini, Soo-jeong dihujat rekan-rekannya karena memanfaatkan kecantikannya untuk merayu pewaris Yongsung. Soo-jeong menyerang balik mereka dengan bilang kalau kualitas mereka rendah karena menilai pegawai hanya dari wajahnya. Mendengar itu, Ju-yeon menyuruh pegawainya untuk membahas pekerjaan saja ketika mereka berada di kantor. 일 얘기만 합시다. Berita ini sampai juga ke telinga ketua Jung yang langsung memanggil Ju-yeon untuk mengkonfirmasi kebenarannya dan Ju-yeon dianggap tak bisa membedakan kasta. Sebagai calon pewaris Yongsung, banyak mata akan memperhatikan kemana Ju-yeon pergi dan siapa yang dia temui. Jika ingin mengembangkan perusahaan, Ju-yeon harus menemui orang yang sesuai dengan derajatnya. Untuk mencegah rumor seperti itu muncul kembali, ketua Jung menyuruh Ju-yeon mencari celah agar bisa memecat Soo-jeong dari perusahaan. Tapi Ju-yeon berdalih kalau itu sulit dilakukan karena Soo-jeong berperan penting dalam proyek pembaruan, sehingga memecatnya adalah sebuah kerugian bagi perusahaan dan mencari penggantinya juga pasti tidaklah mudah. Ketua Jung bisa menerima alasan Ju-yeon, tapi dia menyuruh sekretaris Kwon bertanggung jawab karena tidak melaporkan pertemuan itu kepadanya, padahal sekretaris Kwon mengetahuinya. Soo-jeong yang tahu dari Shen-won kalau Ju-yeon dipanggil ketua Jung, segera menemuinya begitu Ju-yeon kembali ke kantor. Soo-jeong berniat untuk menjelaskan masalah mereka secara langsung kepada ketua Jung, kalau mereka tak ada hubungan apa-apa. Tapi Ju-yeon melarangnya karena tidak akan terjadi masalah jika memang mereka tak punya hubungan apa-apa. Ju-yeon berpesan agar kedepannya mereka tak lagi terlibat dalam urusan pribadi. Meski kelihatan kuat di depan Ju-yeon, nyatanya Soo-jeong juga terpuruk karena telah memutuskan hubungan mereka. 내가 끝냈어, 아빠. Keesokan harinya, dengan wajah dingin Ju-yeon menyuruh Soo-jeong membuat laporan mengenai sebuah merek yang mengalami penurunan penjualan di sebuah cabang dan mengkritik Soo-jeong karena menunggu perintah untuk melakukannya. Sikap keduanya membuat Jun-soo yakin kalau tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Berhari-hari setelah kejadian itu, Ju-yeon selalu lembur hingga larut malam di kantornya. Suatu ketika Ju-yeon bahkan sampai tertidur dan ketika Soo-jeong masuk ke ruangannya, Soo-jeong merasa tak tega melihatnya. 화난 거 맞냐고. Keesokan harinya ketika Soo-jeong mencarinya, Ju-yeon tak ada di ruangannya. Dari sekretaris Kwon, Soo-jeong tahu kalau Ju-yeon sedang sakit. Soo-jeong yang merasa khawatir, segera membeli obat dan membawanya ke rumah Ju-yeon. Sekretaris Kwon yang mengawasi Soo-jeong melaporkan kejadian itu kepada ketua Jung. Saat datang ke rumah itu, Ju-yeon sedang terduduk di lantai dan Soo-jeong membawanya ke tempat tidur. Soo-jeong lalu mengutarakan penyesalannya karena telah melukai hati Ju-yeon. Mendengar itu, Ju-yeon meminta Soo-jeong untuk tidak merasa bersalah karena selama ini Soo-jeong sudah memberikan cinta kepadanya dan menjadi rahasia terhebat dan terbesar yang dimiliki oleh Ju-yeon. Soo-jeong akhirnya bilang kalau dia mencintai Ju-yeon. Ketika hubungan Soo-jeong dan Ju-yeon akhirnya membaik, sebuah kejadian besar terjadi, di mana Ju-yeon akhirnya dipecat dari posisinya sebagai manajer umum Yongsung Department Store. 사랑해. 나도 사랑해. Begitu Soo-jeong bilang kalau dia mencintainya, Ju-yeon langsung sembuh dan menyuruh Soo-jeong menginap di rumahnya karena dia masih ingin bersama Soo-jeong. 있어요, 계속. Saat Soo-jeong pulang ke rumahnya di pagi hari, ayahnya memergokinya dan akhirnya tahu kalau kini Soo-jeong kembali berhubungan dengan Ju-yeon. Tuan Baek memperingatkan kalau Ju-yeon bukan orang biasa seperti mereka sehingga beliau khawatir kalau Soo-jeong akan terluka. Namun Soo-jeong berhasil meyakinkan ayahnya kalau dia sangat menyukai Ju-yeon. Karena itu Soo-jeong minta agar ayahnya merestui hubungan mereka. Sementara Ju-yeon yang sudah siap hendak berangkat ke kantor, ditelepon oleh kepala sekretaris yang memberitahunya kalau dia sudah dipecat. Rupanya selama ini, ketua Jung sudah menyuruh seseorang untuk mengawasi pergerakan Ju-yeon
dan mereka melaporkan beberapa foto kebersamaan Ju-yeon dan Soo-jong. Karena merasa tak mampu mengemban amanat yang diberikan oleh Ketua Jung, Sekretaris Kwon akhirnya memutuskan mengundurkan diri. Rumor mengenai dipecatnya Ju-yeon telah didengar oleh para pegawai Yongsung termasuk Soo-jong. Soo-jong segera menghubungi Ju-yeon namun panggilannya tak dijawab. Di saat bersamaan, Soo-jong melihat Sekretaris Kwon sedang mengemasi barang-barang miliknya. Sekretaris Kwon kemudian memberitahu kalau Ketua Jung sudah mengetahui hubungannya dengan Ju-yeon. Alasan kenapa Sekretaris Kwon mengundurkan diri adalah karena sebenarnya dia sudah tahu hubungan mereka sejak awal, namun dia sengaja menyembunyikannya bahkan ketika dia melihat Soo-jong membawa obat untuk Ju-yeon semalam, Sekretaris Kwon melaporkan kalau di antara keduanya tidak ada hubungan spesial. Sedang Ju-yeon sendiri sedang menuju ke tempat Ketua Jung berada. Meski Ju-yeon tahu hubungannya dengan Soo-jong tak direstui, tapi dia berjanji tidak akan pernah merugikan Yongsung. Ju-yeon bahkan berlutut di hadapan neneknya karena selama ini dia sudah melakukan segalanya demi Yongsung. Tapi Ketua Jung yang terlanjur kecewa justru bilang kalau Ju-yeon adalah produk gagal dan kenyataan kalau Ju-yeon adalah darah dagingnya membuat Ketua Jung menjadi muak. Meski setelah kematian orang tuanya Ju-yeon harus menahan segalanya dan hidup sesuai standar neneknya. Tapi bagi Ketua Jung tidak ada cinta bagi calon pewaris apalagi calonnya hanya anak seorang tukang reparasi. Menurutnya Nya Jung, seharusnya dia tidak menerima Ju-yeon karena dia memang tak pantas sejak awal. Kalimat itu sangat melukai hati Ju-yeon begitu dalam. Soo-jong yang melihat Ju-yeon keluar dari gedung mengirim pesan pada Ju-yeon agar segera menghubunginya begitu Ju-yeon membaca pesan darinya. Di hadapan Soo-jong, Ju-yeon berpura-pura tak terjadi apa-apa. Meski Soo-jong tak keberatan jika Ju-yeon memberitahu neneknya kalau mereka sudah putus. 수정 씨만 있으면 다 괜찮아. Ju-yeon masih bimbang dan belum tahu harus melakukan apa. Untungnya Soo-jong menghubunginya dan menyuruh datang ke rumahnya untuk membaca komik di sana. Di sana Ju-yeon bertemu Sobin yang mengajaknya makan bersama. Sobin akhirnya tahu kalau Ju-yeon sekarang menjadi pengangguran setelah dibuang oleh neneknya. Keduanya kemudian menuju ke toko perkakas milik Tuan Baek dan Ju-yeon membantu Tuan Baek melakukan pekerjaannya. 저는 못하는 걸 해냈습니다. Sementara itu, Ketua Jung sudah menyiapkan seseorang bernama Park Ji-cheo dari Yosung Trading yang menggantikan posisi Ju-yeon sebagai manajer umum dan menyuruh sekretarisnya menyingkirkan Soo-jong secara diam-diam. Ju-yeon sedang memamerkan kepiawaiannya memasak kepada calon mertua dan adik iparnya. Ju-yeon sadar kalau Tuan Baek pasti sedang mengkhawatirkannya mengingat lingkungan dan situasinya yang tidak biasa. Ju-yeon berjanji tidak akan meninggalkan dan membuat Soo-jong menangis lagi. Setelah Soo-jong datang dan mereka makan bersama, Tuan Baek mempersilahkan Ju-yeon menginap di rumahnya. Momen kebersamaan seperti itu merupakan hal pertama yang dilakukan Ju-yeon semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia. Apalagi Soo-jong juga memberi perhatian lebih kepada Ju-yeon. 자요. 수 있는 건? 고생했어요. Pagi itu sebelum berangkat bekerja, Ju-yeon mengantar Soo-jong ke depan rumah, sembari berjanji tidak akan membuat Soo-jong menangis untuk ketiga kalinya. Namun begitu sampai di kantornya, Soo-jong dikejutkan dengan berita kepindahannya dari tim pemasaran ke tim operasional. Meski biasanya Soo-jong melawan penindasan namun untuk kali ini entah punya rencana apa. Soo-jong menjelaskan pada timnya kalau dia dan Ju-yeon memang sedang berpacaran dan dia pun menerima begitu saja proses pergantian personel itu. Rekan-rekannya di tim operasional meremehkannya sebagai pegawai yang tidak bisa apa-apa, namun Soo-jong membuktikan bahwa dia bisa melakukan pekerjaan yang tak bisa dilakukan tim operasional. Seniornya yang melihat Soo-jong menerima keputusan itu begitu saja, mempertanyakan kenapa Soo-jong menahan diri untuk masalah ini, padahal biasanya Soo-jong akan selalu mempertahankan harga dirinya. Rupanya demi melindungi seseorang, Soo-jong harus mampu menahan dirinya meski seniornya itu tak suka Soo-jong melakukannya. Di saat bersamaan, Nyonya Jung membawa manajer umum baru ke ruang kerjanya. Saat bertemu dengan Shin Won, Soo-jong meminta Shin Won untuk merahasiakan kepindahannya kepada Ju-yeon karena dia tidak mau Ju-yeon menjadi sedih. Shin Won pun menceritakan kekacauan yang terjadi di kantornya kepada Ha-jin yang kemudian didatangi oleh ibunya yang menginginkan Ha-jin agar kembali rujuk dengan mantan suaminya tanpa tahu kalau pria itu pernah berselingkuh. Ha-jin kemudian menjelaskan bahwa alasan perceraiannya adalah karena suaminya selingkuh dengan rekan sekantornya. Ibu Ha-jin yang mendengar itu terkejut hingga harus dilarikan ke rumah sakit. 됐어? 너가 그냥 회를 처먹어도 있지.
Karena Sujeong tak kunjung mundur dari Yongsung, Ketua Jung pun memanggilnya dan bertanya kenapa Sujeong tidak paham ketika disuruh mundur secara diam-diam. Sujeong bilang karena Juyeon bisa saja kembali. Namun Nyonya Jung menegaskan kalau dia tidak akan pernah menerima kembali Juyeon karena Juyeon dianggap tidak pantas menjadi pewaris Yongsung. Mendengar itu Sujeong meyakinkan kalau posisi itu pasti akan kosong selamanya karena orang yang pantas menempatinya hanya Juyeon yang menganggap Nyonya Jung sebagai satu-satunya keluarga. Sujeong tidak ingin mengembalikan Juyeon sebagai pewaris Yongsung tetapi dia ingin mengembalikan Juyeon sebagai keluarga Nyonya Jung yang meski selalu menyalahkan Juyeon, namun Sujeong yakin kalau Nyonya Jung pun merasa tidak tenang setelah melakukan itu. Juyeon yang curiga terjadi sesuatu pada Sujeong, akhirnya menelpon Shinwon dan mendatangi Sujeong di kantornya. Juyeon tidak terima jika Sujeong menerima pekerjaan itu karena dirinya. Namun Sujeong menjelaskan kalau dia melakukannya karena dirinya sendiri yang mencintai Juyeon. Mendengar tekad Sujeong, Juyeon pun berniat merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Shinwon yang mengkhawatirkan keselamatan Hajin dan keluarganya, memberikan beberapa hadiah termasuk kamera pengawas yang hendak dipasang di restoran Sulo. Sayangnya, Hajin yang merasa tidak nyaman dengan perhatian berlebihan yang diberikan oleh Shinwon, menolak semua hadiah itu dan memilih putus dengan Shinwon. 그게 싫다잖아. 안 되겠네. Hari upacara kerjasama Kota Hana dan Yongsung akan dilakukan hari ini. Meski persiapan kerjasama ini dilakukan oleh Juyeon dan Sujeong, hari itu Nyonya Jung datang ke sana bersama Park Ji-cheol sebagai manajer baru Yongsung. Namun sekretarisnya tiba-tiba memintanya untuk segera keluar. Saat acara dimulai, Juyeon tiba-tiba datang dan memperkenalkan diri sebagai manajer umum Yongsung Department Store. Juyeon menemui Nyonya Jung yang sedang mencari Park Ji-cheol dan bilang kalau Park Ji-cheol telah mengundurkan diri karena keponakannya yang merupakan sekretaris wali kota Kota Hana terlibat pemalsuan ijazah, perselingkuhan, dan penipuan. Park Ji-cheol juga terlibat dalam penipuan itu karena dialah yang mengenalkan keponakannya kepada wali kota. Juyeon meminta neneknya agar membatalkan mengusir Sujeong dan berjanji tidak akan menyakitinya lagi. Sebagai imbalan, Juyeon berjanji akan menyelesaikan proyek pembaruan Yongsung Department Store. Lagi pula dia adalah orang yang paling kompeten dan terbukti pantas menjabat sebagai manajer umum. Nyonya Jung setuju melakukan itu jika Juyeon sukses dalam proyek pembaruan, namun jika dia gagal, Juyeon harus melepas semua harta dan namanya lalu pergi meninggalkan Korea. Demi Sujeong, Juyeon rela mengambil risiko meski dia harus kehilangan segalanya. Dengan dukungan Sujeong dan timnya, Juyeon yakin bisa menyelesaikan proyek pembaruan dengan sukses. Beberapa hal dirancang untuk menarik minat konsumen pada acara pembukaan, termasuk mengundang penulis komik bajak laut, komik favorit Juyeon sejak kecil. Demi menyemangati timnya, Juyeon pun mentraktir makanan buffet mewah di restoran Yongsung. 저는 남이 먹던 걸로는 Sayangnya rumor mengenai kembalinya Sujeong dan Juyeon menjadi buah bibir di kalangan pegawai Yongsung. Mereka menganggap kalau Sujeong bisa kembali dengan mudah karena memiliki hubungan dengan Juyeon. Tentu saja, Sujeong membantah anggapan itu. Kabar ini bahkan juga sampai ke telinga Shinwon yang mengkhawatirkan kondisi Sujeong. Tapi bagi Sujeong dan Juyeon, semuanya akan baik-baik saja asal mereka tetap bersama. Juyeon bahkan sering lembur untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Karena curiga melihat Juyeon yang bekerja terlalu keras, padahal mereka sudah menyiapkan semuanya, Sujeong akhirnya bertanya pada sekretaris Kwon, apa yang sebenarnya terjadi. Dari sekretaris Kwon, Sujeong akhirnya tahu kalau Juyeon telah mempertaruhkan segalanya demi berjalannya pembaruan karena jika sampai dia gagal maka Juyeon akan kehilangan segalanya dan siap meninggalkan Korea. Sujeong pun langsung bertanya pada Juyeon mengenai hal ini. Namun Juyeon hanya ingin agar Sujeong bisa mengambil pilihan yang diinginkan, baik itu keluar dari Yongsung atau tetap bekerja di sana. Karena satu-satunya yang diinginkan Juyeon hanyalah Sujeong semata. Seorang direktur bernama Kim Mi-jung yang merupakan seorang direktur dari perusahaan Big Forest, pusat perbelanjaan di Amerika yang pernah bekerja sama dengan Yongsung Department Store, terpikat dengan kinerja Sujeong dan ingin merekrut Sujeong ke perusahaan tempatnya bekerja di Amerika. Meski Sujeong menolak tawaran itu, Kim Mi-jung bilang kalau Sujeong akan dirugikan jika dia tetap bekerja di Yongsung karena Sujeong hanya akan diingat sebagai kekasih Juyeon. Kim Mi-jung bahkan tidak keberatan untuk membicarakan tawarannya kembali, nanti setelah Sujeong menyelesaikan proyeknya.
Sementara Juyeon yang melihat seorang anak laki-laki sedang berlari-lari dengan bolanya ke arah seorang wanita yang membawa makanan panas, menarik anak tersebut agar tak terluka. Nahasnya niat baiknya justru disalahpahami oleh orang tua anak tersebut yang menuduh kalau anaknya didorong oleh Juyeon. Kejadian ini kemudian diunggah oleh orang tak bertanggung jawab yang menuduh kalau Juyeon tidak ramah terhadap anak, begitu juga dengan Yongsung Department Store yang digadang menjadi tempat hiburan yang ramah anak. Karena berita ini, beberapa vendor yang sudah bekerja sama dengan Yongsung memilih untuk memundurkan diri, termasuk komik Raja Bajak Laut yang akan memiliki toko pop-up-nya sendiri. 공연자가 공연 취소하겠. 오늘 미팅은 취소해. Dengan memakai nama Nagapi Hitam, Juyeon minta tolong pada seseorang untuk mempertemukannya dengan penulis komik Bajak Laut. Rupanya Nagapi Hitam telah membantu banyak anak pencinta komik Bajak Laut yang tidak terjangkau dengan komik ini agar mereka bisa menikmatinya. Lagi pula penulis komik tersebut telah sempat bertemu dengan Sujeong yang memohon agar sang penulis bersedia hadir di acara pembukaan karena meski Sujeong tak menyukai komiknya tapi ada seseorang bernama Ban Juyeon yang sangat menyukainya meski dia harus bersembunyi-sembunyi untuk melakukannya. Juyeon pun terkejut karena Sujeong melakukan itu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Malam itu ketika Sujeong menginap di rumahnya, Juyeon melihat pesan dari Kim Mi-jung yang bertanya apakah Sujeong sudah mempertimbangkan tawarannya. Malam itu juga Juyeon akhirnya tahu kalau penyebar berita palsu dirinya dan anak yang dia tolong ternyata adalah Park Ji-cheo yang ingin balas dendam padanya. Kini, semua masalah yang berhubungan dengan pembaruan Yongsung telah terselesaikan dan mereka telah siap untuk upacara pembukaan. Di sisi lain, setelah berpikir panjang, Hajin akhirnya kembali menemui Shinwon dan minta maaf atas tindakannya hari itu. Hajin ingin terus berpacaran dengan Shinwon. Sayangnya Shinwon yang sekarang mulai takut putus cinta setelah bertemu dengan Hajin. Khawatir kalau dia akan melewati banyak batasan. Karena itu Shinwon memilih untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. 미안해요. 안 되겠어요. Sementara Juyeon yang berada di pesta pembukaan, membuka rahasianya kalau dia adalah penyuka Raja Bajak Laut sejak dulu. Bagi Juyeon, Raja Bajak Laut adalah pelariannya dari hari-harinya yang menyesakkan. Nyonya Jung yang mendengar itu langsung memarahinya dan menuduh kalau Juyeon tak tahu batasan sebagai seorang ahli waris. Namun Juyeon yang selama ini selalu menyembunyikan perasaannya agar bisa dicintai oleh neneknya merasa kalau sekarang, cinta neneknya tidak akan berarti karena itu bukan dirinya. Karena itu Juyeon tak menginginkan posisi itu lagi dan memilih hidup menjadi Ban Juyeon. Juyeon tak peduli jika neneknya memecatnya asalkan sang nenek memenuhi janjinya untuk tidak memecat Sujeong. Beberapa wartawan yang penasaran dengan hubungan Sujeong dan Juyeon langsung mengerubuti Sujeong dan bertanya banyak hal tentang hubungan mereka. Juyeon segera memasang badan dan bilang kalau dia dan Sujeong tidak pernah mengizinkan liputan semacam itu. Artikel tentang Sujeong yang dianggap merayu konglomerat pun memenuhi laman berita media. Juyeon yang merasa kalau dia selalu menjadi beban untuk Sujeong, kemudian menemui Sujeong dan menyuruh Sujeong pergi jika dia memang menginginkannya, bahkan besok pun boleh. 떠나고 싶으면 Meski niat Juyeon baik, yakni agar keberhasilan Sujeong tidak dianggap karena Sujeong adalah pacarnya, namun bagi Sujeong yang mendengarnya, Sujeong merasa kalau Juyeon telah mengusirnya. Karena itu setelah pertemuan mereka malam itu, Sujeong sengaja mengambil cuti dan mengabaikan pesan dan panggilan dari Juyeon. 아니 뭐 팀장님한테 뭐 잘못 Sujeong bahkan menyuruh Subin mengemasi semua barang yang dititipkan oleh Juyeon di rumahnya. Juyeon yang kebingungan karena terus diabaikan akhirnya menceritakan masalahnya kepada Sekretaris Kwon. Sekretaris Kwon kemudian bilang kalau Sujeong pasti sedang marah karena perkataan Juyeon. Padahal sebenarnya, Juyeon berencana untuk menyusul Sujeong jika Sujeong memang benar-benar pergi ke Amerika, meski Juyeon belum punya pekerjaan tetap di sana. Juyeon menganggap kalau mereka sudah saling memahami jadi meski tak mengatakannya, Juyeon yakin Sujeong akan memahaminya. Tapi kenyataannya Sujeong justru tersinggung dan sekarang marah terhadapnya. Juyeon kemudian mendatangi rumah Sujeong untuk menjelaskan semuanya tapi rupanya Sujeong sudah berada di rumahnya. Begitu sampai di rumah, Juyeon sangat terkejut karena Sujeong sudah menyiapkan makanan untuknya. Rupanya setelah emosinya mereda, Sujeong juga memahami kalau Juyeon tak mungkin membiarkannya pergi sendiri. Sujeong memutuskan akan tetap di Yongsung karena selama ini dia sudah bekerja keras bukan demi diakui orang lain tapi semata-mata karena dia ingin membuktikan kalau dia bukan orang yang lemah. Meski begitu, jika Yongsung tidak memberinya posisi sesuai kemampuannya, maka Sujeong akan meninggalkan Yongsung. Di sisi lain,
Shinwon yang sedang mabuk akhirnya mengungkap perasaannya kalau dia menyukai Hajin padahal saat itu ponsel Hajin sedang tersambung ke pengeras suara sehingga panggilannya didengar oleh semua pengunjung di sana. Rekaman itu diunggah oleh para pelanggan di sosial media sehingga restoran milik Hajin menjadi semakin ramai. Hari itu, Sujeong dan keluarganya mendatangi makam ibunya karena hari itu adalah hari ulang tahun sang ibu. Saat keluar dari tempat itu, mereka bertemu dengan Juyeon yang juga akan mengunjungi makam kedua orang tuanya. Juyeon kemudian mengajak Sujeong ke makam mereka dan memperkenalkan Sujeong sebagai kekasihnya. Sementara Nyonya Jung yang bertemu dengan sekretaris Kwon langsung menghardiknya sebagai seorang pengkhianat karena membantu Juyeon yang mengincar posisi pewaris. Namun sekretaris Kwon bilang kalau dia membantu Juyeon karena rasa kemanusiaan. Juyeon bisa bertahan selama ini adalah karena cinta, perasaan yang membuatnya ingin diakui oleh Nyonya Jung. Dan alasan kenapa dia bisa merelakan posisinya sebagai calon pewaris adalah karena cintanya kepada Sujeong. Tapi Nyonya Jung berpikir cinta dapat melemahkan seseorang sehingga selama ini dia selalu bersikap keras kepada Juyeon. Sekretaris Kwon kemudian bilang kalau cintalah yang membuat Juyeon menjadi kuat dan bahkan menyembuhkan penderitaan yang dialami oleh ketua Jung karena kematian anaknya. Karena itu sebelum terlambat, Sekretaris Kwon meminta Nyonya Jung untuk meminta maaf kepada Juyeon. Nyonya Jung kemudian mendatangi rumah Juyeon dan melihat semua barang milik cucunya yang selama ini disembunyikan. Begitu Juyeon sampai di rumahnya, Nyonya Jung langsung meminta maaf kepada cucunya. Rupanya selama ini, Nyonya Jung selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tak bisa menggantikan posisi putranya yang telah mati. Meski sudah terlambat, Nyonya Jung berterima kasih karena Juyeon telah melindunginya. Setelah resmi jadian, Sujeong dan Juyeon bersama dengan Hajin dan Shinwon pergi camping bersama dan menikmati salju pertama yang turun. 예쁘네요. Pulang dari tempat itu, Shinwon yang merasa senang membantu di restoran Hajin, yang sekarang semakin ramai memutuskan mengundurkan diri dari Yongsung untuk fokus membantu Hajin. Sementara pada rapat tahunan pemegang saham Yongsung, Tuan Baek ternyata memiliki sejumlah saham Yongsung Department Store dari hasil menyisihkan uang pemberian Sujeong, ikut hadir dalam rapat tersebut. Di sana dia bertemu dengan Nyonya Jung yang bilang kalau Sujeong sangat pantas bagi cucunya karena telah memberikan banyak cinta untuk Juyeon ketika beliau tak bisa memberikannya. Nyonya Jung juga meminta maaf kepada Sujeong karena selama ini sudah salah paham kepadanya. Meski begitu, Nyonya Jung berpesan agar Sujeong tidak berharap lebih karena dia akan tetap dinilai berdasarkan kinerjanya di perusahaan. Karena kinerjanya, Juyeon diangkat menjadi direktur baru yang semakin memperkuat posisinya sebagai calon pewaris. Sementara Sujeong naik jabatan menjadi kepala departemen. Sejak saat itu, Juyeon tak lagi sembunyi-sembunyi ketika mendatangi konser musik rock kesukaannya, bahkan dengan nama naga api hitam, Juyeon berdonasi hingga penyanyi favoritnya akhirnya bisa mengadakan konser di Inggris, dan Subin kini telah mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pemadam kebakaran. Juyeon pun melamar Sujeong dengan memberinya sebuah kalung berlian.